Halo semuanya, kembali lagi pada pembelajaran termokimia dengan Bu Salsa. Masih di topik hukum HES. Kali ini kita coba lihat bagaimana hukum HES kaitannya dengan manipulasi reaksi. Jadi, ya, hukum HES itu sebenarnya intinya kan tentang perubahan entalpi yang hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Jadi hanya start dan finish-nya aja. Jadi nggak bergantung pada jalur yang ditempuh. Nah, makanya kalau kita punya reaksi target tapi kita belum tahu nih data-nya, kita bisa merekayasa atau manipulasi jalur alternatifnya. Pakai reaksi lain yang kita punya, kita manfaatkan, terus kita manipulasi reaksinya supaya kita dapatkan reaksi yang sesuai dengan yang kita mau, gitu. Nah, dari sinilah ada aturan-aturan reaksi itu muncul. Nah, tapi asal mulanya gimana sih? Mungkin kamu udah baca di buku atau mungkin di sumber yang lain, kalau dikali berarti data-nya dikali juga. Kalau dibalik berarti data-nya dibalik notasinya. Nah, tapi nggak sesimpel itu. Itu kesimpulannya ya, tapi ada asal-usulnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba lihat dulu ya. Ini contoh soal yang sama. Ini contoh soal yang saya pakai di tiga variasi soal hukum HES, tiga variasi cara pengerjaan hukum HES. Soalnya sama, tapi kita bisa jadikan tiga cara. Cara pertama, di video sebelumnya ada cara dengan menggambar siklusnya dulu. Cara kedua dengan menjumlahkan dan mengurangkan delta H, F, reaktan dan produknya. Nah, sekarang cara ketiga, kita nggak usah pakai rumus, kita nggak usah pakai siklus, kita hanya perlu memanipulasi reaksinya saja. Nah, kalau dari soal seperti ini, kamu coba lihat di sini, ya. Di situ ada tabel yang menunjukkan nilai delta HC untuk tiap senyawa, ya. Ada senyawa C, karbon, hidrogen, H2, dan juga heptana C7H16. Nah, ini kita buat reaksinya dulu. Jadi, data yang kita punya, kita buat reaksinya, dilengkapi dengan delta H-nya. Karena dia delta H pembakaran, maka reaksinya adalah reaksi pembakaran. Jadi untuk yang pertama C ya karbon itu kalau kita bakar dengan O2 ya, hasilnya CO2. Kita tulis tuh delta HC-nya di sebelah kanannya sini. Nah, kemudian selanjutnya ada gas hidrogen yang kalau dibakar atau ditambah O2 hasilnya menjadi H2O. Kita tulis juga nih delta HC-nya di sebelah kanan. Nah, yang ketiga, heptana bila dibakar tambahkan O2, ini kita setarakan dulu supaya nanti sesuai jumlah C, H, dan O-nya. Lalu kita tulis delta HC-nya sesuai dengan yang di tabel di sebelah kanannya sini. Nah, kalau sudah, kita lihat di soal. Di soal dia minta apa? Yang diminta di soal di sini adalah berapakah perubahan entalpi standar pembentukan heptana? Yang ditanya adalah delta H F pembentukan apa? Heptana berarti delta H F C7H16. Nah, reaksi targetnya kita tulis. Berarti kalau pembentukan heptana berarti dari apa dengan apa? Karena di sini heptana itu adalah C7H16 ya, maka kita bisa lihat unsur pembentuk C7H16 ini apa aja. Betul sekali, ada unsur C dan ada unsur H. Berarti kita bisa tuliskan C tambah H2 menjadi C7H16. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Kalau kita setarakan jumlah masing-masing unsurnya, maka kita dapatkan reaktannya kita butuh 7C dan 8H2. Ingat, kita butuh 7C dan 8H2. Dengan produknya sesuai yang ditanyakan di soal, yakni C7H16, kita ditanya berapa delta H, 0F-nya. Nah, karena kita perlu 7C dan 8H2 pada reaktan, dan kita juga perlu C7H16 pada produk, maka reaksi-reaksi yang di tabel di kotak hijau ini yang kita ketahui, kita harus manipulasi supaya apa? Supaya kalau kita jumlahkan semuanya kita jumlahkan tiga-tiganya, kita bisa dapatkan reaksi yang pas sesuai dengan yang diminta, yang ditargetkan. Nah, sekarang kita lihat yang di kotak hijau. Apakah C-nya sudah ada 7? Di sini C-nya baru 1. Apakah H2-nya sudah ada 8 pada reaktan? H2 sudah ada pada reaktan, tapi dia belum 8, masih 1. Nah, apakah C7H16 ada pada produk? Ada nggak di produk sini? Tidak ada, adanya adalah di bagian reaktan C7H16-nya. Jadi, caranya adalah kita manipulasi ketiga reaksi tersebut. Bagaimana cara manipulasinya? Pertama, ini C-nya kan di sini di reaksi yang kotak hijau ini masih 1 kan C-nya. Karena masih 1, jadi kita kalikan 7 supaya jadi 7. Kalau yang C dikali 7, maka O2 dengan CO2-nya juga harus dikali 7. Begitu pula dengan delta H-nya juga harus dikali 7. Yang H2 juga sama, karena masih 1, kita kalikan 8, jadi 8. Sampai delta H-nya juga dikali 8 juga. Nah, yang ada C7H16-nya karena posisinya ada di reaktan, sedangkan yang kita butuhkan itu harus ada di produk, maka reaksi yang kita punya di soal kita balik sehingga kita dapat C7H16 di sebelah kanan. Kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya juga kita balik tandanya. Yang tadinya minus nih ya, berubah menjadi plus. Berubah menjadi plus.
Nah, jadi bila reaksinya kita kalikan 7, maka delta H-nya juga dikali 7. Bila reaksinya dikali 8, maka delta H-nya juga dikali 8. Dan bila reaksi itu dibalik arahnya, reaktan menjadi produk, produk jadi reaktan, maka notasi pada delta H juga harus ikut dibalik. Yang tadinya minus jadi plus, yang tadinya plus jadi minus. Nah, dengan demikian, kita nanti akan bisa memperolehnya dengan cara kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau kayak gini, gimana cara jumlahinnya? Bila ada spesi itu senyawa ya, atau suatu zat gitu ya, spesi pada ruas yang sama berarti sama-sama di sebelah kiri panah. Itu kita jumlahkan. Tapi bila ada spesi yang sama, tapi berada pada ruas yang berlawanan, maka kita kurangkan. Sehingga ya simpelnya kita sebut dicoret gitu ya. Contoh, kita punya CO2 di sebelah kanan, 7 7 buah ya, pakisnya 7, di sebelah kiri juga ada 7. Nah, sama kan, sama-sama 7 CO2, tapi posisinya beda ruas, jadi bisa kita coret. Bisa kita kurangkan, 7 kurang 7, habis, sudah. Ya. Contoh lainnya, 8H2O di sebelah kiri, di sebelah kanan ada tidak? Ada juga 8H2O sebelah kanan, jadi bisa kita coret, habis. Apa lagi yang sama? Oke, ada lagi yang sama. Di sini ada 7O2 dengan 4O2 di sebelah kiri. Tapi di kanan adanya 11O2. Ini bagaimana? Nah, bila ada spesies yang sama, sama-sama O2 nih, tapi pada ruas yang sama, sama-sama di kiri, kita jumlahkan dulu. Berarti 7 ditambah 4. Jadinya 11 kan? Nah, 11O2 ini jumlahnya sama dengan yang ada di sebelah kanan, 11 juga. Jadi bisa kita gabungkan, kemudian kita coret dengan yang sebelah kanan. Sehingga sisanya ini kan nggak punya teman yang sama ya, nggak punya kembaran. Sisanya ini kita jumlahkan aja. C dengan H2 kita jumlahkan, yang C itu juga 16 biarkan di sebelah kanan. Kalau reaksinya dijumlahkan, maka delta HC-nya juga harus kita jumlahkan semua. Berarti minus 2758 ditambah minus 2288 ditambah plus 4817. Jadinya nanti adalah minus 229 kilojoule per mol. Nah, maka dari contoh soal yang tadi sudah kita coba manipulasi reaksinya, kita bisa simpulkan kurang lebih ada 3 aturan manipulasi reaksi. Ya, yang pertama, jika reaksi dibalik, nah maka delta H-nya juga dibalik notasinya. Kayak tadi saya bilang, plus jadi minus, minus jadi plus. Kenapa gitu kan? Why gitu? Karena kalau energi dilepas A menjadi B, maka ketika reaksinya kita balik dari B menjadi A, berarti bukan lagi melepas energi, tapi membutuhkan energi. Kalau melepas energi itu minus, kalau membutuhkan energi berarti plus. Ya, jadi ini hanya kebalikannya aja. Yang kedua, jika koefisien dikalikan dengan nilai n, bisa dikalikan 2, 3, 4, setengah, 3 per 4, seperempat gitu ya. Bisa angka berapa aja, baik itu bilangan bulat maupun pecahan. Maka delta H-nya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Tadi, kalau C-nya kita kalikan 7 ya, reaksinya kali 7 semua nih. Maka delta H-nya ini juga harus dikali 7, sehingga hasilnya jadi lebih besar. Kenapa alasannya? Karena itu artinya kamu menjalankan prosesnya 2 kali lipat, maka energi yang berkontribusi juga 2 kali lipat. Misalnya, tadi kalau kamu cuma perlu membakar 1 atom C, kamu cuma butuh delta H yang lebih sedikit. Tapi kalau kamu disuruh membakar sampai 7 atom C, otomatis yang dilepaskan ini energinya akan lebih besar dong. Berarti minusnya lebih besar gitu kan. Jadi 2000-an. Sama kalau misalnya kamu disuruh ngangkat eh, satu barang yang beratnya 1 kilo, kamu cuma perlu energi sekian ya. Tapi kalau kamu disuruh bawa sampai 10 buah barang yang 1 kilo, jadi kamu harus ngangkat beban 10 kilo, otomatis energi yang kamu lepas lebih banyak dong ya kan? Nah, makanya itu berkali-kali lipat sesuai dengan jumlah dari yang dikalikan pada reaksinya. Gitu. Yang ketiga, bila reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya juga dijumlahkan. Nah, ini tadi ya, seperti yang ada di sini ya. Kalau ini reaksi semua kita jumlahkan, maka delta H-nya juga kita jumlahkan juga. Gitu. Kenapa? Why? Nah, karena kita kan menempuh jalur bertahap ya. Meskipun memang yang jadi fokus kita adalah start dan finish-nya. Tapi kan total delta H-nya itu adalah akumulasi dari keseluruhan tahapnya. Jadi kita jumlahkan gitu. Ya, ini juga karena energi itu sifatnya ekstensif dan aditif, sehingga panah total itu sama dengan jumlah panah yang bagian-bagiannya itu. Oke, nah jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ya semua aturan ngebolak-balik reaksi di hukum Hess, balik tanda, kalikan koefisien, jumlah reaksi itu semuanya bukan rumus tempel, jadi kamu jangan dihafalin ya, tapi itu harus dipahami bahwa itu semua adalah konsekuensi logis, pakai logika aja gitu, dari skema siklus energi yang berdasarkan hukum Hess tadi. Dan juga harus memenuhi prinsip konservasi energi, harus seimbang. Jadi kalau misalnya dikali, ya ikut dikali, gitu. Ditambah, ya ikut ditambah. Dibalik, ikut dibalik. Itu prinsip konservasi
Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau penasaran dan ingin melatih kemampuan kamu, bisa dicoba latihan kayak ini. Ada 3 soal, bisa dicoba sendiri di rumah. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Video terakhir kita di topik termokimia adalah tentang metode energi ikatan. Ya, itu adalah metode terakhir dalam menghitung delta H atau perubahan entalpi. Sampai bertemu pada video selanjutnya.